Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Stay at home masih terjadi sampai hari ini di rumah atau di pekarangan di mana kita sedang berjemur untuk mengisi waktu selama penanganan COVID-19 di Indonesia atau bahkan di dunia ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kita tetap antusias, optimis bahwa badai pasti berlalu. Dalam live streaming saya edisi kali ini adalah berbicara tentang sedikit penjelasan. Apa itu? Saudara, bahwasanya COVID-19 ini adalah murni virus yang menakutkan semua kalangan di atas bumi ini. Baik tua maupun muda, baik kaya ataupun miskin, pria wanita, semua harus tanggap mengenai COVID-19. Tapi saudara, ternyata ada salah tangkap dalam hal demonstrasi atau penjelasan seseorang, katakanlah tokoh gereja, yang sepertinya menjadi perdebatan yang dipolitisi naik turun, dan hal itu menjadi satu perdebatan di media sosial. Sedikit penjelasan yang saya maksud di sana adalah bahwa tentang di mana pendeta-pendeta yang sering membuat KKR mujizat, perdebatan-perdebatan teologis yang berkata bahwa ada pendeta yang sesat dan palsu, jadi jangan lagi mau mengikuti ajaran itu. Ini akan menjadi sulit sekali karena ternyata COVID-19 ini tidak berhenti hanya masalah hidup dan mati, terjangkiti atau tidak, tapi menjadi satu perdebatan teologi. Seperti COVID-19 ini menggiring kita ke posisi siapa yang benar, siapa yang palsu. Ini sesuatu hal yang perlu diperjelas. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mau mengatakan, silakan berdiri di masing-masing dasar gereja atau dasar teologi masing-masing. Jangan mau diadu domba. Kalau engkau adalah karismatik, maka berjalan dan berlakulah sesuai dengan imanmu, yaitu engkau percaya bahwa mujizat pasti terjadi, walaupun kita tidak melihat dengan mata kepala sendiri, tapi dengan iman itu pasti terjadi. Itu orang karismatik. Lalu bagaimana dengan di luar karismatik, seperti Injili atau reform? Dan ada klarifikasi mimbar dari hambanya pendeta Dr. Stephen Tong. Saya di Jakarta, di Batam, beberapa kali mengikuti ajaran beliau. Saya senang dengan ajaran itu. Tapi kalau beliau sudah engkong, sudah tua begini, terbawa emosi menanggapi hal itu sepertinya dia lebih benar, itu yang jadi sorotan. Saya mau kita tidak digiring ke hal itu. Sudahlah, kita sudahi tentang perdebatan teologi. Sebab kalau akhirnya kita di sana ribut, kita kan seperti anak kecil yang ribut soal mainan. Tadi kan udah kubilang gini, ya kan? Lawang kita pegang masing-masing mainan kita, kita yang tahu kondisinya. Kecap nomor 1 ya pasti harus yang di tangannya, bukan kecap yang di tangan orang, ya kan? Maka saya tetap berpatokan bahwa
berdirilah di atas teologi dan pemahaman dasar ajaran masing-masing. Jangan saling lompat ke sana ke sini. Yang paling ditakutkan adalah gini, orang karismatiknya di dalam, dia sendiri yang malah menghujat ajaran teologi gerejanya, bahkan pendetanya. Kalau soal memperkaya diri, dalam diri manusia semua, kita ini haus tentang kekuasaan, haus tentang harta. Udah pastilah itu. Tidak perlu yang ada mencukupkan diri. Maksud saya, belum tentu semua orang mampu sampai ke forum mencukupkan diri. Belum tentu. Jadi kalau saya sih mengatakan tidak usah digiring dasar teologi yang berseberangan itu, karena itu pasti tidak ada titik temunya. Silakan Dr. Stephen Tong terus khotbah dan ajarkan bahwa mana pendeta yang mengadakan KKR mujizat dan lain sebagainya itu. Di Amerika sana banyak orang sudah bergelimpangan mati meninggal oleh karena COVID-19. Supaya engkau bisa mengadakan KKR mujizat di sana, tidak ke sana larinya. Sebab saya mau katakan, kalau negara tidak membuat social distancing atau stay at home, saya yakin saya juga akan buat KKR besar-besaran. Solo itu. Jadi jangan dipolisir bahwasanya sudah mana itu yang buat khotbah-khotbah itu. Oh, nggak ke sana larinya. Larinya adalah bahwa stay at home tidak hanya berlaku untuk stay at home saja, tapi stay at teologi, stay at church, at the church. Ya kan, berdirilah di atas teologimu, berdirilah di atas gerejamu, jangan seberangkan. Karena kalau itu diseberangkan, udah pasti kita akan debat dan menjadi debat kusir yang tidak ada ujungnya. Kita gereja karismatik harus tetap berdoa dan berharap bahwa mujizat pasti tetap terjadi. Walaupun kita tidak melihat seperti apa, seperti bagaimana COVID-19 ini akan beranjak dari dunia ini, tapi iman kita berkata pastilah akan berlalu. Sedangkan lagu sekuler aja berkata badai pasti berlalu, apalagi COVID. Yang harus kita pikirkan adalah ini baru pertama sekali dalam sejarah manusia pernah wabah separah gini COVID-19. COVID itu artinya coronavirus diseases 19 ditemukan tahun 2019. Kayak itu COVID-19. Lalu kita masuk di 2020 sudah sampai bulan April. Berarti sudah 6 bulan berjalan COVID ini masih menguasai, mencekam di dunia ini. Tugas kita di sana. Maksudnya kita tetap percaya walaupun doa atau gereja untuk semua sekarang sedang ditutup oleh karena mengikuti peraturan pemerintah, social distancing. Tidak bisa berkumpul karena sampai sudah ada hukumnya yang dibuat oleh pemerintah, dan hukum itu hanya khusus untuk COVID-19. Setelah itu nanti akan dibatalkan lagi. Nah, oleh sebab itu dalam penjelasan saya sedikit di sini supaya tidak diperkeruh, apalagi ada YouTube dan lain sebagainya. Kita nggak tahu, ada orang ngedownload itu lalu dibuat jadi YouTube-nya supaya dia menjadi YouTuber, bingung kita kan. Nah, di balik itulah kita selalu tetap berpikir bahwa semua ada maksud dan tujuannya. Silakan Stephen Tong berkata demikian, tapi itu konsumsi jemaatmu. Lalu silakan pendeta kita yang di karismatik berkata bahwa mujizat masih ada, itu untuk menaikkan imanmu, demonstrasi iman kita, supaya dari setiap rumah, dari setiap kamar, dari setiap hotel, dari setiap apartemen naik doa permohonan kiranya COVID-19 ini beranjak dari bumi ini. Itu. Jadi bukan kita mau demonstrasi lalu membuat virus corona. No, Tuhan masih izinkan itu terjadi di sini untuk apa? Untuk mengerjakan hal yang baik loh. Banyak sekali sekarang yang sedang hal yang terjadi
yang baik diadakan oleh COVID-19. Salah satunya adalah Dinas Kebersihan. WHO dunia juga memuji bahwa setelah ini semua orang sekarang senang dengan kebersihan, bersih-bersih rumahnya, semprot, nggak pernah disemprot kantor, kantor semprot, rumah, gereja, rumah ibadah semua disemprot. Mampu nggak dalam sekejap virus corona? Mampu. Lalu apalagi? Dalam membuat semua orang menjadi personal, apa istilah saya katakan, agama pribadi. Agama yang umum ya gereja, masjid atau vihara dan lain sebagainya, tapi menjadi agama pribadi. Karena masing-masing menjadi pribadi di rumah keluarganya, stay at home. Kenapa? Karena gedung ternyata hanya tempat untuk perkumpulan. Gedung tidak menyelamatkan, merek gereja tidak menyelamatkan. Ya kan, yang menyelamatkan imanmu kepada Tuhan. Dan ada ayat yang mengatakan itu, apabila ada 1-2 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Bukankah itu gereja mula-mula? Stay at home. Sempat iblis hampir menghirup udara segar ketika saudara, ketika pintu gereja mulai digembok, gerbang gereja mulai ditutup. Sempat iblis menghirup udara segar. Tapi setelah dia dan pengikut-pengikutnya mulai melirik semua rumah-rumah, apartemen-apartemen, kamar-kamar, ternyata penuh orang yang sedang mengikuti ibadah live streaming, berdoa di sana. Kok bisa? Hebat, saya mau berkata hebat. Gereja itu adalah saya dan saudara. Jadi stop berbicara tentang perdebatan kusir, teologi yang berseberangan. Sudahlah, kita sudahi, cukup di sini. Jadi saya mau berkata sebagai jemaat, cintai gerejamu, cintai pendetamu. Jangan hari ini kita berkata hosana, lusa kita berkata salibkan dia. Sebentar lagi mau merayakan spirit Jumat Agung. Tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Maka tetaplah buat itu. Bahwa Tuhan sudah mengatakan bahwa aku adalah Tuhan yang menyelamatkan untuk dunia. Nah, saudaraku, terima kasih buat kebersamaan saudara. Baik, ada Pastor Boyman Samosir from Malaysia dan saudara-saudaraku yang lain. Tetaplah kita percaya bahwa badai pasti berlalu. Janji Tuhan yes dan amin. Tidak perlu takut dan khawatir. Semua berjalan atas seizin Tuhan. Untuk mendatangkan apa? Roma 8 ayat 28, mendatangkan kebaikan bagi dunia. Saya mau mengatakan yang terakhir, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga COVID-19 pun diadakan, diizinkan terjadi. Supaya apa? Supaya manusia itu berbalik, tidak sombong, tapi menjadi orang yang setia dan taat dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sejahtera. God bless.